Ya ayyuhallazina amanu, ya. Perbanyaklah menyebut nama Allah dengan zikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Karena di ayat lain dikatakan, ingatlah Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Di ayat lain, wala dzikrullahi akbar, sungguh jika engkau menyebut nama Allah tentu itu lebih besar. Maka orang-orang yang besar hatinya, besar semangatnya, besar ma'rifatnya, besar natijah kolbunya jika di kolbunya ada nama Allah. Orang-orang dulu itu ilmunya nggak banyak, yang banyak itu di kolbunya Allah. Ilmu mereka biasa-biasa aja, tapi rajin memasukkan nama Allah di dalam kolbunya. Maka imam-imam terdahulu dengan ilmunya sederhana, dengan kemampuan mereka yang tidak bisa mengambil ilmu dari banyak tempat, mereka kemudian bisa dibaca karya sampai hari ini karena di kolbunya ada nama Allah. Ketika dia nulis kitab itu, torehan nama Allah ada dalam tinta-tintanya. Sekarang di handphone kita ada kitab hadis, di Google ada kitab-kitab tasawuf, di aplikasi ada semua kitab. Yang kurang apa? Nama Allah, ya, nama Allah di kalbu yang kurang. Maka jika ingin engkau besar, besarkanlah namanya. Jika ingin ilmumu besar, maka menumpanglah dalam kebesarannya. Jika ingin berjiwa besar, maka habiskanlah besarmu dalam besarnya. Wala dzikrullahi akbar, sungguh menyebut nama Allah itu besar. Kalau sudah begitu, la khaufun alaihim, baru jadi wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah wali Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah, kenali dia, sebut namanya, ingat dia, pasti jadi kekasihnya. Udah gitu aja mudahnya. Jadi modal pertamanya apa? Kenal dulu. Jangan zikir dulu. Kalau zikir dulu, zikirnya jadi berat. Nanti disuruh khalwat sama Syekh Hendra, apa yang terjadi? Ya 70.000, kapan selesainya? Ya puasa Daud, kapan kawinnya? Gitu nanti. Ya, begitulah terus. Tapi kalau kita ajarkan dulu siapa yang kamu sebut tuh, ini loh Allah. Siapa Allah? Jelaskan namanya, jelaskan sifatnya, jelaskan perbuatannya. Cukup 3 itu dulu. Jelaskan rahasia-rahasia ini, maka si hamba akan gemetaran menyebut namanya. Contohnya gini, saya bilang, habis ini bakal datang loh Jenderal Bintang 3. Pasti pada tegang. Orangnya belum datang, zatnya belum datang, tapi kita sebutkan karakternya. Karakter itu bahasa Arab sifat. Ntar lo habis ini datang Jenderal Bintang 3 sarungan, pada takjub gak? Jenderal Bintang 3 bawain kitab Pak Kiai, heran gak? Tambah takjub kita. Ini contoh aja Pak. Itu baru kita contohin makhluk. Gimana contohin Khalik? Ya, walillahil masalul a'la. Allah itu punya contoh yang lebih hebat. Jika ke makhluk aja begitu, masa ke Allah tidak? Maka supaya talqin zikir bermakna, ajarkan siapa yang akan disebut-sebut dalam talqin. Maka murid akan gregetan, bukan gregetan lagi ya. Dia nggak sabaran mau ditalqin itu. Dia nggak sabar untuk menelan nama Allah itu masuk ke dalam kolbunya, karena kolbu makanannya cuma satu, asma'ullah, nama-nama Allah. Jadi jangan pernah masukkan nama kekasih makhluk di kolbu. Kolbu kita gelisah. Gimana gak gelisah? Kalau ditinggal kita mikir, terdigoda orang, ya nggak? Ter dia begini, ter dia begitu. Kalau kolbu ini kamu masukkan nama kekasih, apalagi kayak saya ini Pak, tiap hari ketemu jamaah, laki perempuan, itu yang di rumah cemas itu Pak, pasti cemas dia.
kalau dia naruh nama saya di kolbunya. Tapi kalau dia naruh nama Allah di kolbunya, dia akan mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah. Selesai. Ya. Pesantren sebesar ini, pandemi, banyak kok yang oleng, benar. Tapi kalau kita ngomong, ya Allah, ini kan amanah dari engkau, mereka kan hamba-hamba engkau juga, ya Allah. Bismillah, kami jalan dengan namamu, kami jalan dengan jaminanmu, kami jalan dengan keindahan-keindahanmu. Pasti nyaman aja kerja tuh, ya. Kita ini kan cuma dapat amanah, tapi ini amanah sudah gede sekali nih Kiai. Kami di Jakarta itu jangan dibayangkan besar. Kami di sana dapat ruko kecil aja udah syukur. Karena satu ruko harganya 2-3 M Kiai. 2-3 M udah dapat berapa bangunan di sini? 12. Kalau antum ke Ribat itu ruko 3 lantai doang. Maka kita futuh. Kita buat pengajian alter. Ya, ada alhamdulillah orang-orang muhsinin, orang baik, dia mau tempatnya diberkati dengan ngaji. Ntar ada lagi bagian mana, susah di tengah kota. Sekarang pesantren udah gede-gede, adem lagi ya. Kami di Jakarta tiap minggu, tiap bulan cari keheningan di puncak. Apa yang terjadi? Kita kira kita doang yang begitu, ternyata tetangga sebelah juga sama. Ketika keluar tol, antri 4 jam. Akhirnya mau ngelihat apa? Wisata macet. Ke Bogor malah dapat macet. Di sini macet cuma 5 menit, ngeluhnya panjang sekali ya. Emang nggak biasa macet kita di sini. Bersyukurlah kepada Allah, sebanyak ini fasilitas. Kami di sana kesusahan, kami cari tempat. Nyari tanah 2.000 aja susah. Nyari tanah 4.000 apalagi, 10.000 apalagi, susah untuk bikin majelis. Saya lagi nyari yang nggak jauh-jauh dari Jakarta Selatan, Tangerang Selatan atau Parung itu. Susah Pak nyarinya. Yang benar-benar mau ngelepas itu. Kenapa? Hubud dunia. Orang seneng sama tanah. Kalau tanah nggak dibawa, mati. Tadi ada yang nanya di Musola Al-Ikhlas, gimana biar mudah pulang? Kita biar kalau ngerantau, saya ini ngerantau, beli kitab banyak, supaya mudah pulang. Di mana? Kirim dulu paketnya, jangan bawa paket saat pulang. Koper kita 15, gimana mau pulang Pak? Kirim dulu pulang. Ketika kita berwakaf, bersedekah, itu sama dengan mengirim pulang. No, yang punya tanah nganggur. Di sini di Palembang banyak kiai-kiai butuh tanah, kasih mereka. Ya, nggak usah dipikirin warisan ke anaknya. Lah sama kiai kok seuzon. Ya, sama kiai aja. Gimana sama yang lain nih? Ambil zikir la ilaha illallah bersanad. Itu zikir nyambung ke guru sampai ke Rasulullah, sampai ke hadirat Allah. Allah terima la ilaha illallah kita. Kalau la ilaha illallah dikirim pakai JNE, Tiki apa lagi itu, pos, lama nyampenya. Tapi kalau pakai sanad cepet nyampenya karena dia nur. Cepet nyampenya, maka perlu inilah perbedaan orang zikir la ilaha illallah punya mursyid dengan orang yang baca la Allah punya YouTube. Kalau punya mursyidnya nanti yang akan mendoakan, berdoa itu, zikir-zikir itu cepat terkirim ke sisi Allah, disebut wusul. Minimal wusul zikir dulu. Apa wusul zikir pertama? Kita baca, kita sadar sedang membaca, itu sudah wusul level 1. Level 1, levelnya macam-macam ya. Macam-macam. Kalau gurunya sahibul haibah di sisi Allah, belum ditalkin kita sudah fana duluan. Ya. Dulu saya berguru kepada Abuya Hasan Basri As-Samani Al-Khalwati Al-Qadiri An-Naqsyabandi, 4 thariqat beliau.
Umur saya, ini adik ini berapa dek? Yang ngantuk-ngantuk ini. Umurmu berapa dek? 2? 13? Wah, saya lebih kecil dari ini dulu, umur 12 tahun. Ya, saya bilang kepada ayah saya, masih hidup sekarang, ayahanda saya Nur Akmal namanya, hafizahullah ya, wa mata Allah fi hayati. Saya bilang, Pak, bawa saya kepada orang yang ngajarin Thariqat Qadiriyah. Bapak saya bilang, no, Abuya Hasan Basri. Datanglah kita ke situ. Salat Isya, Abuya buka zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Saya udah nggak tahu sama diri saya, Pak. Nikmatnya itu saya udah nggak ngerti itu saya ngomong apa saat itu. Cuma dia baca la ilaha illallah di depan, belum ditalkin. Dia baru mimpin zikir habis sholat. Kita sudah dibawa fana fi la ilaha illallah. Saya ingat-ingat sekarang itu nikmatnya bukan main, tidak bisa diulang. Karena ahwal hanya turun sekali saja. Setelah itu ada ahwal baru lagi. Begitulah. Karena Allah khazanahnya maha luas. Dia wasi', maha luas. Jadi jangan pernah menunggu ahwal yang dulu datang. Saya pengen kalau zikir tuh bergetar kayak dulu. Gak bisa, Pak. Nanti ada lagi ahwal yang baru. Ya. Jadi kalau zikir dulu ditalkin sama guru kayak dibor kolbunya, itu nanti nggak akan berulang lagi. Berikut kalau ditalkin lagi lain lagi rasanya. Begitulah kayanya Allah. Kadang-kadang Allah uji, nggak ada rasa, masih zikir nggak? Antum nggak dikasih rasa, masih zikir nggak? Kenapa? Karena kita bukan hamba rasa, kita hamba Allah Ta'ala. Maka itulah ujian salik, ujian murid. Dia zikir itu karena cari rasa, cari zauk, atau ingin mendekat kepada sumber dari semua rasa itu, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta rasa. Ya, jadi jangan jadi hamba rasa, nanti kecewa bertorikot, kecewa khalwat, kecewa puasa Daud. Ini ada Syekh Thariqat Daudiyah nih ya. Para kiai, para mursyid, para ikhwah semua, mohon izin kita tutup dengan baca surah paling mulia. Di dalamnya ada pujian Allah terhadap dirinya. Doa dengan membaca surah ini akan langsung diterima di sisi arasnya. Ala izinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minal jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu. اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم اللهم يا رب محمد يا رب محمد صل على أحمد صل على محمد ya Allah sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqbalna waqbal masyayikhana waqbal muridina, waqbalil hadirin wal hadirat. Ya Allah terima kami, terima guru-guru kami, terima murid-murid kami, terima yang hadir malam ini baik lelaki ataupun perempuan. Waja'alna minal mufarridin wal mufarridat. Jadikan kami ya Allah hamba yang Engkau perjalankan lebih awal. Mereka yang az-zakirin Allah katsira wadz-zakirat. Mereka yang banyak menyebut namamu, mengingat keindahan-keindahan sifatmu. Allahumma matti'na bidzikri la ilaha illallah. Ya Allah bantu kami menikmati kalimah la ilaha illallah. Wa afni qulub dzikri Allah Allah. Dan karamkan, tenggelamkan kalbu kami ini ya Allah dalam zikir namamu yang agung. Al-Ismul A'zam, Ismul Jalalah. Allah, Allah. Ya Allah, ya silah nafas kami dengan zikir Kul Huwallah. Dan anugerahilah ruh kami dengan zikir Musyahadatullah. Memandang kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon izin, mohon maaf. Assalamualaikum.